Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelsa Malandari dengan NPM B1A023225. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh utamaan gender. Pengaruh utamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Dengan menyelenggarakan pengaruh utamaan gender, di sini kita akan mengidentifikasi tentang pengaruh utamaan gender. Yang pertama yaitu memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan. Yang kedua, memiliki peluang berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan. Dan yang terakhir, memperoleh manfaat yang sama atas hasil pembangunan. Selanjutnya kita akan membahas kebijakan pengaruh utamaan gender. Yang pertama terdapat di dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan pengaruh utamaan gender dalam pembangunan. Yang kedua terdapat di Peraturan Presiden Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dinyatakan pengaruh utamaan gender dilaksanakan dalam pembangunan di samping pengaruh utamaan pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan yang ketiga terdapat di dalam surat edaran bersama antara 4 menteri, yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas nomor 270-M-PPN-2 Romawi-2012, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Strategi Nasional Percepatan Pengaruh Utamaan Gender. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tujuan pengaruh utamaan gender. Yang pertama yaitu mempersempit dan bahkan meniadakan kesenjangan gender yang mengantarkan pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Yang kedua yaitu melalui pengaruh utamaan gender diharapkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pembangunan yang berperspektif terhadap rakyatnya akan lebih meningkat, khususnya dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya. Selanjutnya kita akan membahas prinsip penerapan pengaruh utamaan gender di Indonesia. Di poin pertama yaitu menghargai keragaman dan pluralitas. Artinya menerima keragaman etnis, budaya, agama, ras, dan adat istiadat. Karena bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan adat istiadat yang merupakan kekayaan potensial dan keragaman yang perlu dipertahankan dalam pengaruh utamaan gender tanpa harus mempertentangkan keberagaman tersebut. Di poin B yaitu bukan pendekatan dikotomis. Artinya pendekatan tidak bersifat hitam putih, tetapi melihat persoalan dari berbagai sudut kepentingan, baik kepentingan laki-laki maupun kepentingan perempuan. Di poin C yaitu melalui proses kemampuan sosialisasi dan advokasi. Yang dimaksud yaitu pelaksanaan pengaruh utamaan gender tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pelaksanaan harus penuh pertimbangan melalui proses sosialisasi dan advokasi yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Yang poin D, menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan demokrasi sehingga diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya yaitu keuntungan menyelenggarakan pengaruh utamaan gender. Yang pertama yaitu laki-laki dan perempuan memperoleh akses yang sama pada sumber daya pembangunan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan. Dan yang terakhir, laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Selanjutnya, kita akan membahas komponen kunci pengaruh utamaan gender. Yang pertama yaitu harus ada data terpilih menurut jenis kelamin yang menunjukkan kuantitas dan kualitas secara gender. Yang kedua, perangkat dan kerangka analisis.
Adanya perangkat dan kerangka yang digunakan untuk menganalisis aspek gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, adanya partisipasi masyarakat. Adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Yang keempat, adanya kemampuan dan keterampilan. Maksudnya yaitu adanya upaya untuk membekali masyarakat, khususnya kelompok rentan dan marginal, dengan keterampilan-keterampilan baru agar ada inisiatif untuk pengembangan diri dalam masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga harus mengembangkan diri dalam kemampuan isu dan manajerial untuk mendukung efektivitas dalam pembangunan yang adil. Dan yang terakhir yaitu perubahan kesadaran dan sensitivitas. Adanya perubahan kesadaran dan kepekaan dalam diri pengambil kebijakan, sehingga kebijakan yang direncanakan dan dilaksanakan dapat mewujudkan keadilan gender. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hambatan dan tantangan. Yang pertama, masih kuatnya patriarki. Yang kedua, masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan. Yang ketiga, belum tersedianya data pembangunan terpilah menurut jenis kelamin sehingga sulit menentukan masalah-masalah gender yang ada. Yang keempat, belum adanya mekanisme yang sistematis untuk menyusun kebijakan khusus sementara atau affirmative action. Yang kelima yaitu belum maksimalnya anggaran yang disediakan sektor pusat dan daerah untuk mengatasi kesenjangan gender dan program-program pemberdayaan perempuan dan keadilan dan kesetaraan gender atau KKG. Dan yang terakhir yaitu belum adanya mekanisme pengumpulan data dan statistik yang berdasarkan jenis kelamin dan isu gender. Selanjutnya, di bidang pendidikan, kurangnya data dan informasi baik kuantitatif maupun kualitatif tentang data terpilih atau data angka laki-laki dan perempuan terhadap penyebab buta aksara, rendahnya rata-rata lama sekolah, nasib relatif rendahnya akses dan partisipasi perempuan terhadap informasi dan teknologi atau IT. Di dalam bidang kesehatan, ada juga hambatan yang dialami baik dalam upaya percepatan penurunan AKI, AKB, pemberian ASI, pencegahan penyalahgunaan nafsa, dan penyebaran HIV dan AIDS pada perempuan. Adanya masalah yang terkait dengan tata nilai sosial dan penafsiran ajaran agama dalam sebagian masyarakat yang belum sejalan dengan kesetaraan dan keadilan gender, serta masih rendahnya partisipasi laki-laki, keluarga, dan masyarakat dalam penghormatan dan pemenuhan hak reproduksi perempuan. Selanjutnya yaitu di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi yaitu rendahnya pendidikan perempuan dan masih terbatasnya lapangan kerja formal bagi perempuan. Yang kedua yaitu masih adanya anggapan umum dalam masyarakat bahwa peran perempuan adalah di ruang domestik atau rumah tangga, dan pendapatan perempuan dianggap sebagai tambahan pendapatan keluarga, sehingga perempuan mendapat bagian pekerjaannya sifatnya marginal atau tidak permanen dan berubah-ubah. Selanjutnya yaitu di bidang partisipasi politik. Masih adanya pimpinan partai politik yang belum responsif gender, sehingga masih cenderung menempatkan perempuan bukan pada posisi yang mempunyai jaminan terpilih sebagai anggota legislatif. Yang kedua yaitu masih terbatasnya posisi dan peran perempuan yang duduk di jabatan eselon 1 dan eselon 2 sebagai penentu kebijakan. Selanjutnya, di bidang sosial budaya dan lingkungan. Yang pertama itu kuatnya budaya patriarki, yaitu yang tumbuh dalam masyarakat serta adanya stereotipe yang membedakan peran perempuan atas ranah publik dan domestik yang seringkali menghambat kemajuan, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas hidupnya. Yang kedua yaitu kurangnya pemanfaatan terhadap kearifan lokal yang ada dalam masyarakat. Contohnya itu tokoh masyarakat
tokoh agama, dan tokoh adat. Dalam menggali informasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal yang konstruktif ataupun permisif bagi kemajuan perempuan. Selanjutnya, yaitu adanya solusi atau pemasaran untuk menghilangkan hambatan pengaruh utamaan gender ini. Yang pertama yaitu merubah sikap dan perilaku anggota keluarga, terutama laki-laki atau suami yang menghambat pembangunan kualitas hidup perempuan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian perempuan terhadap berbagai permasalahan pembangunan kualitas hidup perempuan. Dan terakhir yaitu peningkatan kepedulian dan peran semua lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, serta anggota masyarakat dalam upaya PKHP atau pembangunan kualitas hidup perempuan. Selanjutnya, adanya mengembangkan sistem pendataan dan pemutakhiran data sasaran program di tingkat desa. Yang kelima, membentuk dan mengembangkan daerah-daerah percontohan sebagai model gerakan fasilitasi PKHP secara menyeluruh, utuh, terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan di masing-masing provinsi secara bertahap. Yang keenam, yaitu melakukan pemantauan, evaluasi, dan kajian tentang perkembangan dan keberhasilan program. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.